أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sahibil khatami wal liwa'i wat taj wal mahsusi bi mu'jizatil isra'i wal mi'raj wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah wa hadakumullah. Ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu sampai hari kiamat tiba atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, paling bagus akhlaknya, paling indah paras wajahnya, paling tinggi pangkat derajatnya. Tidak lain beliau ada Nabi kita, baginda tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Waktu berlaju begitu cepat. Pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita oleh Allah masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia yang bersifat temporer, yang bersifat sementara untuk beribadah kepadanya buat bekal hidup nanti di alam akhirat. Alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10 di bulan Rajab tahun 1443 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 20 hari lagi kita seluruh umat Islam di seantero dunia akan sampai di bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang-orang yang beriman, yang menambahkan berbagai macam pahala besar, pahala mulia yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Telah diterangkan oleh para alimil ulama salafis salihil mutaqaddimin rahimahumullahu taala, inna rajaba litauthiril badan wa sya'bana litauthiril qalbi wa ramadhana litauthiril ruh. Bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk membersihkan badan kita dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seluruh anggota badan kita, yang disebut al-ma'asi jahirah, dosa-dosa johir, yakni dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita, baik kedua mata kita, kedua tangan kita, lisan kita, perut, alat kelamin, sampai kedua kaki kita. Sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan oleh hati, seperti takabur, ujub, sum'ah, ananiyah, riya, syirik, hikid, hasud, giljatul qalbi, dan lain sebagainya, yang disebut al-ma'asil batinah, dosa-dosa batin. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk membersihkan ruh atau jiwa kita. Demikian pula telah diterangkan oleh sebahagian para ulama hukama rahimahumullahu ta'ala, inna rajaba lil istighfari minadz dzunub wa sya'bana li islahil qalbi minal uyub wa ramadhana li tanwiril qulub wa lailatal qadri lit taqarrubi ila Allah ta'ala azza wajal. Bahwasanya bulan Rajab adalah bulan untuk beristighfar, untuk memohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita lakukan. Hari ini kita berada di penghujung fase pertama bulan Rajab, di mana pada fase pertama bulan Rajab, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, kita dianjurkan untuk membaca tasbih dan istighfar Rajab setiap hari 10 kali, 100 kali, yang berbunyi subhanallahil hayyil qayyum, astagfirullahal azim, innahu kana ghaffara. Mulai besok hari Sabtu sampai tanggal 20 Rajab masuk fase kedua. Kita pun dianjurkan setiap hari sebanyak 100 kali agar membaca subhanallahil ahadis samad,
Astagfirullahal azim innahu kana tawwabar rahima. Lalu kita akan masuk fase ketiga di bulan Rajab, tanggal 21 Rajab sampai tanggal 30 Rajab. Setiap hari kita dianjurkan untuk membaca sebanyak 100 kali Subhanallahir Rauf, Astagfirullahal azim innahu yaghfirudz dzunuba jami'a. Bertasbih dan beristighfar adalah merupakan perintah Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Juga dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 20 Allah berfirman, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu sendiri, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah dengan balasan yang jauh lebih besar dan lebih baik. Dan hendaklah kalian, kata Allah, mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang minta ampun, dan Allah Maha Penyayang bagi hambanya yang mau disayang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa sa'bana li islahil qalbi minal uyub. Sedangkan bulan Sa'ban, bulannya Rasulullah, adalah untuk memperbaiki, untuk mempercantik hati kita dari berbagai macam aib, afat yang ada di dalam hati, dari berbagai noda, kotoran yang ada di dalam hati yang diakibatkan dari perbuatan dosa yang kita lakukan oleh anggota badan kita. Karena menurut pendapat Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, setiap kali manusia berbuat dosa, maka tentu di dalam hatinya akan terdapat nuqtatus sauda, totol hitam di dalam hatinya. Semakin banyak manusia itu berbuat dosa, maka akan semakin banyak pula totol hitam di dalam hatinya. Ketika hati manusia penuh dengan totol hitam, maka hati manusia akan menjadi gelap, keras sekeras batu, sehingga nasihat sulit untuk masuk, cahaya Allah sulit untuk masuk. Ketika manusia hatinya sudah gelap gulita, maka dia akan menghalalkan segala macam cara. Ketika manusia hatinya sudah gelap gulita, dia tidak mampu lagi melihat mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Semuanya dilabrak karena hatinya sudah mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Ramadana. Sedangkan bulan Ramadan litanwiril qulub adalah bulan untuk kita menerangi hati kita, menyinari hati kita dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang Allah masukkan ke dalam hati kita. Kemudian walailatul qadri littaqarrubi ilallahi ta'ala azza wajal. Sedangkan malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, di mana pada malam itu Allah menurunkan Al-Qur'an, adalah untuk kita taqarrub ala Allah, mendekatkan diri kepada Allah lebih dekat lagi. Maka selama 3 bulan berturut-turut, bulan Rajab 1 bulan, disambung bulan Sa'ban 1 bulan, disambung bulan Ramadan 1 bulan, itu artinya kita telah berusaha, berupaya membersihkan seluruh anggota badan kita dari perbuatan dosa, membersihkan hati kita dari aib-aib penyakit-penyakit hati, dan membersihkan ruh kita. Maka akan datang kepada kita hari kemenangan yang disebut Idul Fitri. Kita akan kembali fitrah sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta ya'raba anhu lisanu fa abawahu yuhawidani aw yumajjisani aw yunasirani aw yumajjisani. Setiap bayi yang dilahirkan dalam dunia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, sampai bayi itu lisannya dapat berbicara dengan pasti, maka bergantung kepada kedua orang tuanya lah, bergantung kepada pendidikan yang diberikan oleh orangnya lah, apakah nantinya bayi itu akan dijadikan manusia yang Yahudi atau Nasrani atau Majusi atau manusia yang beriman kepada Allah. Itu tergantung pendidikan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kita hendaknya
berlomba-lomba dalam mengerjakan segala amal kebaikan, di mana amal kebaikan yang kita kerjakan hakikatnya bukan untuk orang lain, tapi hakikatnya untuk diri kita sendiri. Kebaikan itu yang kita lakukan akan menjadi bekal, akan membahagiakan kita nanti di alam kubur, di hari kiamat, di padang mahsyar. Maka jangan pernah malas, jangan pernah sungkan berbuat baik kepada siapapun. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat 22, surat Al-Hajj juz 17 ayat 77. Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu kepada Allah dan sujudlah kamu di hadapan Allah, dan beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah oleh kamu Allah. Jangan sekali-kali menyembah selain kepada Allah. Orang yang menyembah selain kepada Allah, tempat kembalinya adalah neraka. Kemudian waf'alul khaira, kata Allah, dan kerjakanlah segala kebaikan. Supaya apa? Kata Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kamu menjadi orang-orang beruntung. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran ayat yang lainnya, paman sakulat mawajinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang banyak amal kebaikannya, banyak amal ibadahnya, banyak amal solehnya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang akan dijadikan ahli surga, dan di surga akan menerima berbagai macam pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan bisab'ina di'bin, menjadi 70 kali lipat ganda. Sekiranya kita di bulan Rajab ini sedekah 100.000, maka oleh Allah akan dibayar menjadi 7 miliar. Karena ketika dikalikan 100.000 kali 70, itu hasilnya adalah 7 miliar. Bisnis mana yang paling menguntungkan selain bisnis transaksi kepada Allah? Karena Allah Maha Kaya. Kemudian yang kedua, satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah lebih besar lagi. Bisa mi'ati di'bin, menjadi 700 kali lipat ganda. Dan satu kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya oleh Allah dilipat gandakan lagi menjadi besar lagi, yaitu menjadi bi'alfi di'bin, menjadi 1000 kali lipat ganda. Maka raih berbagai macam pahala besar, pahala mulia, pahala agung yang telah disediakan oleh Allah di 3 bulan berturut-turut, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Jangan disia-siakan. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang terakhir, bulan Rajab adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat fardu 5 waktu kepada orang-orang Islam yang sudah balik dan berakal sehat, baik laki-laki maupun wanita. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni qauli ta'ala yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Wahai Rasulullah, terangkan kepadaku apa yang dimaksud dalam ayat yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja, yang artinya pada hari itu, hari kiamat, ditiup sangkala lalu kamu akan datang berkelompok-kelompok. Ayat ini terdapat dalam Al-Quran surat 78 An-Naba juz 30 ayat 18. Mendengar pertanyaan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah menangis berurai, air mata membasahi bajunya, seraya mengatakan, ya Mu'adz, sa'altani an amrin azim tuhsaru ummati ala snai asara sinpan minha yusaruna min kuburihim ala suratil hanajir. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya kepadaku tentang perkara yang sangat besar. Nanti di hari kiamat umatku oleh Allah akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam 12 kelompok yang keadaannya berbeda-beda. Ada yang berkepala babi, ada yang berkepala anjing, ada yang perutnya besar, di dalam perutnya penuh dengan kalajengking dan ular, ada yang perutnya besar, di dalam perutnya penuh dengan api neraka, ada yang lidahnya menjulur sampai ke perutnya dan keluar darah kotor dari mulutnya tiada henti-hentinya. Nanti umatku di hari kiamat
di padang mahsyar oleh Allah akan dikumpulkan dalam 12 kelompok. Minha yusaruna ala suratil hanajir. Di antara 12 kelompok tersebut ada yang dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan berbentuk babi. Kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya, Rasulullah, manhum ya Rasulullah wa ma khotoyahum? Siapakah mereka ya Rasul? Apa dosa yang telah mereka perbuat ketika hidup dalam dunia? Rasulullah menjawab, humul ladzina yatahawanuna bis shalawatil khamsi. Mereka adalah umatku yang ketika hidup di alam dunia suka melalaikan kewajiban sholat fardu 5 waktu, suka meninggalkan sholat Jumat, suka bermalas-malasan dalam mengerjakan sholat 5 waktu, bahkan suka membiasakan subuh kesiangan. Ketika Rasulullah diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah diperlihatkan oleh Allah melihat laki-laki yang jumlahnya banyak tiada terhitung, juga perempuan yang jumlahnya banyak tiada terhitung. Mereka kepalanya sedang dipukul-pukul dengan gada sampai otaknya, polonya hancur, maka mengalir polo mereka bagaikan sungai yang besar. Mereka menjerit-jerit kesakitan. Kemudian aku, kata Rasulullah, bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril? Siapa mereka ya Jibril? Kata malaikat Jibril, alladzina yusalluna sholata fi ghairi waqtiha. Itu adalah gambaran umatmu yang ketika di alam dunia sholatnya selalu di akhir waktu, selalu dikodok. Sholatnya subuhnya kesiangan, zuhurnya di asar, asarnya di maghrib, maghribnya di isya, dan seterusnya. Segitu teh masih mengerjakan sholat, hanya karena sholatnya mengakhir-akhirkan sholatnya masih dapat siksaan. Lalu bagaimana bagi umat Islam yang sama sekali tidak mengerjakan sholat? Jawabannya ada dalam Al-Quran surat 74, yaitu surat Al-Mudaththir Juz 29 ayat 42-43. Mereka dibakar di dalam neraka Sakor, neraka yang panas menyala-nyala. Kemudian ditanyakan kepada mereka, masalakakum fi Sakor? Apa yang menyebabkan kamu sehingga kamu sekarang dibakar di dalam neraka Sakor, neraka yang panas, apinya menyala-nyala sampai ke hati panasnya? Kalau mereka menjawab, lam naku minal musallin. Dulu ketika kami hidup di alam dunia suka meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang Islam yang berani meninggalkan sholat, kelak di hari kiamat oleh Allah akan dibangunkan, dibangkitkan dari kuburannya dalam keadaan berbentuk babi. Kemudian mereka dilempar ke neraka, dijadikan bahan bakar api neraka. Kita berlindung kepada Allah dari panasnya api neraka dengan doa Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.